Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di informasi SKP Kinerja 2023 ya. Nah, di sini saya akan menginformasikan bagaimana cara mengisi rencana aksi, kemudian mengupload bukti fisik atau bukti pendukung dan memberikan feedback terhadap rekan sejawat gitu ya. Baik, namun sebelumnya, rekan-rekan juga harus tahu syarat dari mengisi rencana aksi itu sendiri bahwa SKP yang telah kita ajukan itu, telah disetujui oleh jabat penilai atau atasan kita gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada di sini, bukan draft lagi, tetapi di sini sudah ada status persetujuan ya. Maka kita klik betul di akun kepala, pejabat penilai di sini sudah status SKP-nya adalah persetujuan gitu ya. Nah, itu syaratnya. Yang kedua, rekan-rekan juga harus mengetahui atau membuat matrik SKP 2023 di kerja agar pengisian rencana aksi itu tidak ngelantur gitu ya, tidak sembarangan gitu ya. Jadi silakan di sini formatnya seperti ini bisa dibuat ya dari mulai nomor RHK, kemudian di sini ada bulan ke-1 sampai ke-12, kemudian di sini ada buku atau bukti fisik dukung gitu ya. Di sini kita bisa buat matriknya seperti ini ya. Nanti ketika mengisikan rencana aksi kerja rekan-rekan itu tidak kebingungan. Baik, kita langsung saja ya. Kita mulai mengisi rencana aksi, kemudian yang kedua adalah mengupload bukti fisik ya, bukti dukung, dan yang ketiga adalah memberikan balik atau feedback gitu ya. Oke, kita langsung saja ke alamat kinerja.bkn.go.id/login ya, atau langsung saja kinerja.bkn.go.id, maka akan muncul seperti ini. Silakan login menggunakan username dan password yang digunakan oleh rekan-rekan gitu ya. Kemudian kita klik sign in. Di sini kita cek penilaian ya. Kita langsung ke menu penilaian karena kita sudah lewati detail SKP, matrik panas, SKP bawahan. Lalu di sini kita langsung ke penilaian. Kita langsung ke rencana aksi saja di sini. Di penilaian itu ada kita yang harus diisi dan perlu rekan-rekan ketahui juga ya. Di sini ada periode bulan ya. Nah, di sini ada periode bulan yaitu dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Dan di sini batas pengisiannya itu adalah sampai 20 Mei 2023. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama adalah cek penilaian, kemudian cek hubungan evaluasi kerja, dan di bawahnya itu ada rencana aksi, kemudian pengisian bukti hasil, kemudian ada feedback perilaku. Nah, silakan rekan-rekan, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat sebuah rencana aksi. Ya. Contohkan saja di sini kita klik. Nah, di sini nanti kita bisa lihat rencana hasil kerja yang kita buat di sini ya akan tersusun seperti ini, dan kita pilih mau mengerjakan dari mana dulu. Ya, misalnya di sini adalah saya langsung ke nomor 7, pelaksananya perencanaan proses pembelajaran, yaitu program, program, silabus, kontrak pembelajaran, RPP, kemudian rencana penilaian. Nah, kemudian klik tombol tambah di sini, dan silakan di sini masukkan atau ketik rencana aksi yang ibu atau rekan-rekan akan lakukan gitu ya. Dua rencana aksi yang pertama ini misalnya ya, eee, menyusun ya, misalnya menyusun perencanaan perencanaan pembelajaran
mulai dari Rota, kemudian Posem, kemudian Cilabus, kemudian rencana penilaian RPP ya, RPP, rencana penilaian kontrak kerja, kontrak belajar, dan rencana penilaian. Kita klik OK kalau sudah, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian yang lainnya juga sama, rencana aksinya itu seperti apa? Silakan masukkan ya. Misalnya rencana aksi yang kedua itu setelah perencanaan proses ya. Nah ini terlaksanya proses pembelajaran dengan dibuktikan dokumen ini ya. Misalnya melaksanakan proses belajar belajar mengajar atau yang disebut dengan TBM. Nah, kita klik OK itu. Nah, kemudian di sini kalau sudah semuanya diisi rencana aksinya, silakan rekan-rekan kembali ya, silakan rekan-rekan kembali. Nah, kemudian di sini kita klik pengisian bukti dukung dan hasil. Nah, di sini, nah di sini sudah terisi ya. Coba perkecil. Nah, tadi yang sudah diisi adalah terlaksananya program perencanaan. Nah, yang ini ya. Nah, di sini di bukti dukungnya, di bukti dukungnya kita klik tambah ya. Nah, klik tambah. Nah, yang ini ya. Yang pertama misalnya tadi terlaksananya perencanaan proses pembelajaran kuota, kosong dan sebagainya di sini. Nah, kita klik bukti dukungnya di sini tambah. Nah, nama bukti dukungnya itu adalah apa? Dalam proses perencanaan gitu ya. Dalam proses perencanaan. Dan tentunya di sini adalah misalnya eh, rekan-rekan itu bisa memasukkan itu misalnya satu ya satu rota rota kosong sama bukti dukungnya adalah atau eh, silakan rekan-rekan misalnya di sini adalah administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran. Nah, ini misalnya administrasi pembelajaran. Nah, bukti dukungnya di sini diharuskan adalah link ke Google Drive atau Dropbox atau yang lainnya, gitu ya. Nah, tentunya rekan-rekan di sini sebelum mengupload ke kinerja, tentunya rekan-rekan harus membuat sebuah folder ya, sebuah folder yang mana folder itu adalah memuat RHK yang kita buat, gitu ya.
Misalkan ini misalnya perencanaan, proses, pengawas ujian, publikasi ilmiah, kerja inovatif, pengembangan diri, anggota atau PGRI, dan di sini adalah ada wakasek atau kepala lab gitu ya, baik itu lab komputer ataupun lab gitu ya, ataupun misalkan kepala perpus misalnya ya, kemudian wakasek-wakasek itu masuknya ke sini. Nah, nanti bukti dukungnya itu adalah rekan-rekan langsung upload ke sini. Misalnya di sini adalah perencanaan pembelajaran. Nah, di Google Drive rekan-rekan di sini masukkan apa saja administrasi pembelajaran yang telah kita buat, masukkan di sini. Mulai dari prota, kosem, tingkat belajar, rencana penilaian, RPP, silabus, dan yang lainnya yang terkait dengan perencanaan pembelajaran itu ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan sini klik kanan ya. Klik kanan, kemudian di sini bagikan. Nah, bagikan. Nah, di sini jangan dibatasi ya, jangan dibatasi, tetapi di sini klik siapa saja yang memiliki link ini. Nah, ya. Di sininya perlihat saja, bukan komentar atau editor ya. Kita klik di sini, perlihat saja, kemudian kita salin link itu. Kita klik salin, kita klik selesai, dan kita masukkan ke sini ya, di paste. Nah, ini sudah ada link file Google Drive. Nah, kalau sudah seperti itu, rekan-rekan silakan oke. Di sini eh, apa? Ada tambah ya. Tambah ada edit untuk realisasi, kemudian di sini juga ada hapus, gitu ya. Kemudian ini kalau misalkan selain administrasi pembelajaran, silakan rekan-rekan masukkan kembali. Kalau di sini ada satu, ada dua, silakan ya. Tergantung dari berkas yang rekan-rekan upload ke Google Drive gitu ya. Kemudian ini kuantitas ya. Kemudian selanjutnya adalah eh, apa kualitas ya. Di sini tentang nama dukunya samakan saja. Ini administrasi, administrasi pembelajaran. Di sini Google Drive-nya samakan dengan yang tadi. Di sini paste ya. Klik OK. Nah, kemudian di sini juga untuk waktu ini samakan saja. Kemudian di sini pastikan kembali ya, link Google Drive yang telah rekan-rekan share. Itu untuk mengisi bukti dukung. Yang kedua di sini ada tombol apa ada menu realisasi. Yang pertama di sini misalnya kita klik edit. Nah, realisasinya di sini adalah seperti apa ya? Apakah bentuk laporan atau bentuk dokumen dan bentuk-bentuk yang lainnya. Misalnya di sini eh, dokumen ya. Satu misalnya dokumen. Tuh, dokumen. Nah, sumber datanya seperti apa? Nah, misalnya di sini bukti dukung, bukti fisik, ada misalnya ya, atau teridentifikasi dokumen. Kemudian di sini klik OK. Nah, ini sudah ya. Kemudian waktu
Kualitas, maaf, kualitas di sini kita edit, realisasinya adalah, eee, realisasinya adalah misalnya 95% ya, 90% ya. Karena misalnya tadi dari target 100% itu ada sedikit yang tidak ada dokumennya, maka di sini misalnya 95%. Nah, ini sumber datanya adalah misalnya dari bukti fisik yang teridentifikasi. Fisik atau bukti dukung yang teridentifikasi. Jadi dari 100 target hanya 90% yang teridentifikasi. Kemudian kita klik OK. Nah, itu kemudian di sini kita edit, klik, realisasinya adalah 1 bulan karena di sini masih periode bulan Januari ya. Sesuai dengan rencana yang kita lakukan di sini, misalnya untuk terlaksananya perencanaan proses pembelajaran itu saya buat di bulan Januari, bulan Juli ya. Jadi semester 2 dan semester 1 ya. Nah, kemudian di sini satu dokumen ya, dokumen sumber data di sini adalah maaf 1 bulan, maaf ya, untuk itu 1 bulan, bulan Januari ada perencanaan gitu ya. Di sini ketepatan waktu ya, ketepatan waktu kita klik oke. Itu sudah, kita buat bukti dukung dan realisasi. Nah, untuk feedback di sini ya, link isi. Nah, silakan rekan-rekan kembali lagi. Silakan rekan-rekan kembali lagi. Dan di sini ada feedback perilaku ya. Nah, silakan di sini feedback perilakunya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan sudah rekan-rekan kalian atau teman-teman yang lain sudah mengisi SKP, maka di sini akan muncul SKP yang akan dinilai feedbacknya gitu ya. Feedbacknya dari rekan kerja. Silakan rekan-rekan untuk pilih salah satu saja gitu ya. Nanti kita coba bagaimana untuk membuat sebuah feedback dari perilaku rekan kerja kita. Nah, itu rekan-rekan ya, nanti kita lihat di akun kepala sekolah. Jadi nanti akun kepala sekolah atau pejabat penilai itu akan melihat dari apa yang kita lakukan dari mulai rencana aksi, kemudian bukti dukung dan feedback gitu ya. Nah, setelah itu rekan-rekan ini bisa cetak form penilaian ya. Klik. Nah, ini form penilaiannya seperti ini. Ya, ini sudah mulai ya. Nah, ini contohnya tadi kita lihat bahwa di sini untuk HK yang pertama, secara kuantitas di sini ada 2 laporan targetnya itu, sedangkan realisasi itu ada 1 dokumen ya. Kemudian dokumen, nah kemudian umpan baliknya belum diisi gitu ya. Itu bagaimana ya rekan-rekan, itulah cara bagaimana kita mengisi sebuah,
rencana aksi, kemudian mengupload dokumen gitu ya. Oke, untuk selanjutnya bisa di kolom komentar untuk saling berbagi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.